Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep bolu singkong atau biasa disebut dengan cassava cake. Bolu singkong ini sangat sederhana dengan bahan-bahan yang sangat murah dan mudah sekali didapat. Sedangkan hasilnya endes banget dan legit banget dengan sensasi rasa singkong yang telah terkaramelisasi, terutama di bagian pinggirnya. Dan cocok banget jika disajikan bersama dengan secangkir kopi atau secangkir teh. Sedangkan proses pembuatannya cukup sederhana tanpa menggunakan mixer dan bisa juga menggunakan oven tangkring. Bahan-bahannya adalah siapkan 500 gram singkong, cuci hingga bersih terlebih dahulu ya sebelum dikupas. Kemudian 3 butir telur, 250 ml susu cair, bisa menggunakan susu apapun ya, yang penting cair. 1 bungkus kecil santan instan, 1 sendok teh vanili, dan 7 sendok makan gula halus. Jika tidak ada gula halus bisa diganti menggunakan gula pasir. Sedangkan untuk lapisan bagian atas atau lapisan custardnya, siapkan 2 butir telur, 100 ml susu cair, 100 ml susu kental manis, dan 1 sendok teh vanili. Dan untuk bahan opsional atau taburannya bisa menggunakan keju cheddar yang diparut dan kismis secukupnya. Namun ini hanya opsional ya. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Kemudian singkongnya kita cuci hingga bersih dan kita kupas. Sedangkan untuk pemilihan bahan singkongnya ini usahakan yang berwarna putih dan tidak terdapat bercak berwarna hitam ya. Biasanya jika terdapat bercak hitam, singkongnya akan sedikit pahit. Kemudian kupas singkong hingga benar-benar bersih dan cuci kembali singkongnya sebelum diolah. Setelah itu parut singkong. Untuk memarutnya bisa menggunakan parutan biasa ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang ini saja dan jangan lupa dibuang bagian urat di tengah singkongnya. Nah, seperti ini ya. Setelah singkongnya ini selesai kita parut, buang kandungan air di dalam singkongnya agar bolunya nanti tidak menjadi lembek atau benyek. Untuk membuang kandungan air singkong ini bisa menggunakan cara sederhana seperti ini, atau gunakan serbet atau kain yang bersih. Masukkan singkong ke dalamnya dan kemudian peras serbetnya seperti kita memeras tahu atau kelapa. Namun di sini Wangi Pandan menggunakan cara ini saja ya, karena jumlah singkongnya tidak terlalu banyak. Nah, kandungan air di dalam singkong ini lumayan banyak ya, seperti ini. Setelah itu, singkongnya siap untuk kita olah. Pecahkan 3 butir telur dalam sebuah wadah atau mangkuk. Jangan lupa telurnya untuk dicuci terlebih dahulu ya, agar kotoran yang menempel di kulit telur tidak ikut masuk ke dalam mangkuk pada saat kita memecahkan telurnya. Dan buang bercak-bercak merah yang terdapat di dalam telur. Kemudian untuk bahan susu cairnya bisa menggunakan susu cair apapun ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan susu evaporated seperti ini. Sama saja kok sahabat,
hanya beda rasa sedikit saja ya. Kemudian campurkan ke dalam telurnya tadi dan tambahkan santan karanya. Jangan lupa untuk memanaskan oven ya saat kita melakukan proses ini, sehingga ovennya telah panas dan siap digunakan. Kemudian tambahkan vanilinya dan kocok kembali hingga tercampur rata. Setelah itu campurkan singkong yang telah kita peras tadi. Aduk-aduk kembali hingga singkongnya menyatu dengan larutan ini. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa ovennya untuk dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini bisa menggunakan cetakan jenis apapun ya, bentuk apapun. Wangi pandan menggunakan yang ukuran 20 x 20 cm dan lapisi menggunakan baking paper, kemudian olesi menggunakan mentega. Lalu oven selama kurang lebih 35-45 menit. Kemudian sambil menunggu kita bisa menyiapkan lapisan bagian atasnya, yaitu lapisan custardnya. Pecahkan telur, kemudian kita kocok hingga telurnya lepas ya. Setelah itu campurkan susu kental manis dan susu cairnya. Kemudian kocok kembali hingga tercampur rata. Dan setelah bolunya siap, panas-panas kita tuangkan larutan custard ini ke atas bolunya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita oven kembali selama kurang lebih 15 menit sampai lapisan custardnya matang. Biasanya bolu ini akan sedikit mumbul ya pada saat di dalam oven. Namun setelah dingin, permukaannya akan menjadi rata kembali. Nah, seperti ini ya, agak sedikit mumbul. Kemudian setelah lapisan custardnya matang, keluarkan bolu dan beri topping tambahan. Namun ini hanya opsional ya, jika sahabat tidak menambahkan ini juga tidak apa-apa. Tambahkan parutan keju cheddar dan kismis jika ada untuk mempercantik tampilan dari bolu singkong ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu di oven kembali hingga bolunya benar-benar menjadi karamel atau mengkaramelisasi bagian atasnya. Oven selama kurang lebih 10 menit. Nah, seperti ini ya sahabat setelah di oven terakhir kalinya. Tampilannya menjadi terkaramelisasi dengan berwarna kecoklatan seperti ini. Rasanya ini tuh legit banget loh sahabat, terutama bagian tepiannya ini ya. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.